Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Ulangan 30 ayat yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi merlobi-lobi maho tupahan ni Jakoba di batam di salihut ulaun ni tangamu, di parbui ni bortiamu, di sinur ni pinahamu, doh di parbui ni tanom, manupak tunadinggan, ay mangulahi ma Jakoba sumuang marlas ni rohamidaho, manupak tunadinggan, suang soni las ni rohana na julu mida akka opung. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Saya yakin dan percaya negara yang maju, negara yang sukses, negara yang berkembang, negara yang hebat, negara yang diidam-idamkan, yang sejahtera, di saat negara itu berpegang pada norma-norma, berpegang kepada aturan, berpegang dengan hukum yang berlaku, berpegang pada ketetapan yang berlaku. Artinya bangsa yang setia melakukan peraturan undang-undang dan setia sebagai warga negara, saya yakin dan percaya pasti negara itu aman. Pasti negara itu solid, pasti negara itu akan hidup berdampingan. Tapi negara yang egois, negara yang tidak hidup dalam peraturan, negara yang tidak berpegang kepada undang-undang, yang tidak berpegang kepada, kita katakan kepada bangsa kita, kepada Pancasila, sesukanya karena kelompok mayoritas, sehebat-hebatnya apapun, kalau tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapan yang sudah diatur, bangsa itu akan bisa pecah. Bangsa itu akan bisa terjadi, yaitu mungkin banyak kelompok-kelompok tertentu. Karena itu saudara-saudaraku, di sini dikatakan oleh Musa, sebuah daripada pidato yang mau memasuki tanah perjanjian yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada umat Israel. Hamba Tuhan di sini kita katakan Musa yang betul-betul menjamin dan betul-betul merasakan kuasa tangan Tuhan yang luar biasa baginya. Di sini dikatakan, jika umat itu mendengarkan nasihat dan firman Tuhan sebagai pedoman dan sebagai dasar, saya kira mereka tidak akan pernah kelaparan, mereka tidak pernah akan kehausan. Itu sebabnya orang Batak selalu berkata, salamat dasar segala hutan. Molo segala dasar nai bahwa kita juga akan salah, dan juga kita rumah tangga akan hancur, rumah akan roboh, dan apapun namanya itu jika dasarnya tidak kuat dan dasarnya salah-salah akan mengakibatkan kehancuran. Seperti itu juga dalam gereja, seperti itu juga dalam bangunan, seperti itu juga dalam kehidupan berbangsa dan bekerja, termasuk kita sebagai warga negara dan orang-orang percaya. Bagaimana kita akan berpegang teguh kepada firman Tuhan, berpegang kepada kuasa dan berpegang kita kepada perintah Tuhan. Artinya jangan menjadikan diri kita orang-orang yang melawan kehendaknya. Tapi mendirikan kita adalah sebuah, yaitu ketetapan dari firman Tuhan. Melakukan, menerima nasihat itu sebagai bagian daripada kehidupan kita. Saya rasa kita akan semuanya akan
damai, tenang, dan sukses, dan tentu akan menerima kemakmuran dan kesejahteraan jika kita hidup dan tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan yang mengingatkan kami agar kami selalu berpegang dan tinggal di dalam firman. Amin.